Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan materi kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Citra Venanggaristi dengan NIM 22010080 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Askavani dengan NIM 2201010157. Perkenalkan, nama saya Niman Triwidiantari dengan NIM 2201010164. Perkenalkan, nama saya Niputu Sintia Puspadewi dengan NIM 2201010013. Berikut adalah penjelasan materi dari kelompok kami. Oke, baik. Adapun topik kita pada hari ini itu yang pertama adalah ada peran dari human resource, yang kedua adalah manajemen akses, yang ketiga ada pelatihan keamanan, yang keempat adalah kebijakan BUOD, yang selanjutnya adalah security awareness. Oke, kita langsung aja mulai di human resource in cybersecurity. Jadi yang pertama kita akan membahas peran human resource dalam keamanan cyber, yaitu ada recruitment, onboarding, dan offboarding. Jadi, keamanan cyber tidak hanya menjadi tanggung jawab tim IT, tapi juga melibatkan seluruh organisasi, termasuk departemen dari human resource, di mana human resource ini memiliki peran penting dalam membangun budaya keamanan cyber melalui proses recruitment, onboarding, dan juga proses offboarding. Kita akan bahas dari yang pertama. Oke, yang pertama kita akan bahas dari recruitment. Dimana di sini human resource ini sebagai tahap dalam seleksi karyawan dengan kesadaran keamanan cyber, di mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu antara lain yang pertama adalah menyusun deskripsi pekerjaan, di mana di sini human resource harus memastikan deskripsi pekerjaan dan tanggung jawab terkait keamanan data, terutama untuk posisi yang menggunakan informasi sensitif. Contohnya adalah memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan informasi perusahaan. Yang kedua adalah latar belakang calon karyawan, di mana human resource di sini harus memastikan dan melakukan pemeriksaan latar belakang calon karyawan untuk memverifikasi rekam jejak digital termasuk etika kerja terkait dengan penggunaan teknologi. Yang ketiga itu adalah penilaian kompetensi keamanan cyber, di mana di sini tambahan tes atau wawancara terkait pembahasan dasar keamanan cyber, misalnya adalah kemampuan mengenali phishing, email, dan menjaga kerahasiaan data. Yang kedua adalah onboarding, di mana di onboarding ini human resource itu sebagai pihak yang membentuk kebiasaan aman sejak hari pertama. Di sini ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh human resource. Pertama adalah memastikan keamanan cyber, di mana di sini human resource melakukan beberapa cara. Yang pertama adalah memberikan pelatihan wajib kepada karyawan baru terkait yang pertama ada pengelolaan kata sandi yang kuat, kedua adalah penghindaran serangan phishing, yang ketiga adalah kebijakan penggunaan perangkat pribadi atau BOD. Dan selanjutnya adalah pemberian akses secara aman, di mana di sini human resource itu harus memastikan karyawan baru hanya mendapatkan akses ke sistem yang relevan dengan pekerjaan mereka, di mana di sini mereka akan menggunakan prinsip yaitu least privilege. Selanjutnya adalah penandatanganan kebijakan keamanan, di mana di sini human resource harus memastikan karyawan wajib menandatangani pernyataan yang menyatakan mereka memahami dan juga mematuhi kebijakan-kebijakan keamanan cyber dari perusahaan. Yang selanjutnya adalah offboarding, di mana di offboarding ini human resource itu memiliki peran untuk mencegah risiko keamanan pasca keberangkatan. Di mana di sini ada beberapa tahapan atau hal yang harus dilakukan oleh human resource itu sendiri. Yang pertama adalah penghapusan akses digital, di mana di sini human resource harus mencabut semua akses ke sistem internal, email, dan data perusahaan pada hari terakhir kerja. Yang kedua adalah inventarisasi perangkat yang digunakan karyawan seperti laptop, ponsel, USB, dan lain sebagainya. Dan pastikan pengembalian atau penghapusan data. Yang kedua adalah exit interview, di mana exit interview ini human resource harus memastikan karyawan memahami bahwa mereka tidak diizinkan membawa data perusahaan dan juga dokumentasi pengakuan bahwa karyawan telah menyerahkan semua akses dan dokumen-dokumen tersebut gitu. Yang terakhir itu adalah adanya pemantauan pasca keberangkatan, di mana di sini berperan untuk beberapa posisi stage, di mana human resource ini akan memantau aktivitas pasca keberangkatan untuk mendeteksi potensi kebocoran data. Nah, dari semua peranan
dari human resource itu, manfaat dari human resource itu ada beberapa di keamanan cyber. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran keamanan, yaitu dengan membentuk budaya kerja yang lebih aman secara digital. Yang kedua adalah meminimalisir resiko ancaman internal, yaitu dengan mengurangi kemungkinan pelanggaran keamanan yang berasal dari organisasi. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan kepatuhan regulasi, di mana di sini human resource memastikan perusahaan patuh terhadap undang-undang dan kebijakan keamanan data. Oke, selanjutnya ada manajemen akses karyawan, yaitu proses mengatur dan mengendalikan akses karyawan ke data sistem dan jaringan perusahaan untuk memastikan yang berwenang dapat mengakses sesuai kebutuhan. Sini mencakup pemberian, perubahan atau pencabutan izin, orientasi identitas, pengaturan tingkat akses berdasarkan peran, serta memantau dan pelaporan aktivitas. Nah, hal ini bertujuan untuk melindungi sumber daya sensitif, mengurangi risiko pelanggaran, dan memenuhi aturan yang berlaku. Dalam manajemen akses, ada pendekatan dalam manajemen akses. Sebelumnya, dalam pendekatan akses karyawan itu mencakup berbagai strategi untuk mengelola hak akses karyawan ke sistem, data, dan sumber daya perusahaan dengan cara yang aman dan efisien. Nah, ada beberapa pendekatan utama yang digunakan. Yang pertama itu ada prinsip privilege, yaitu konsep keamanan yang memastikan karyawan hanya diberikan hak akses minimum yang dapat diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka, sehingga membatasi akses ke sistem data dan sumber daya yang tidak relevan. Itu bertujuan untuk mengurangi resiko pelanggaran keamanan, mencegah penyalahgunaan akses, dan meminimalkan dampak jika terjadi insiden. Selanjutnya ada role-based access control, yaitu model manajemen akses yang memberikan hak akses kepada pengguna berdasarkan peran mereka dalam organisasi, yaitu memiliki serangkaian hak akses yang telah ditentukan sesuai dengan tanggung jawab atau fungsi kerjanya. Dengan penggunaan hanya dapat diakses data atau sistem yang relevan dengan peran mereka, sehingga mengurangi risiko akses yang tidak sah dan meningkatkan efisiensi pengelolaan akses. Yang selanjutnya ada attribute based access control, yaitu model kontrol akses yang memberikan izin berdasarkan atribut pengguna, data, dan ataupun lingkungan. Nah, atribut ini itu mencakup jabatan, lokasi, waktu, perangkat yang digunakan, atau sensitivitas data yang diakses, di mana memungkinkan aturan yang lebih dinamis dan fleksibel dibanding model lainnya, karena keputusan akses dibuat dengan mempertimbangkan berbagai faktor secara simultan. Contohnya itu, kayak seorang manajer dapat mengakses dokumen rahasia hanya selama 1 jam kerja dan dari jaringan internet perusahaan. Yang selanjutnya ada time-based access control, yaitu model manajemen akses yang memberikan hak akses kepada pengguna hanya dalam jangka waktu tertentu. Akses dapat dibatasi berdasarkan jam, hari, atau periode tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau tugas kebijakan organisasi. Contohnya itu, seperti seorang kontraktor mungkin hanya diberikan akses ke sistem selama 1 jam, atau seorang karyawan yang dapat mengakses aplikasi sensitif selama proyek berlangsung. Yang selanjutnya ada just-in-time access, di mana model manajemen akses yang memberikan hak akses kepada pengguna hanya pada saat mereka membutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Akses ini bersifat sementara dan secara otomatis dicabut setelah tugas selesai atau waktu yang ditentukan. Ini bertujuan untuk meminimalisir risiko keamanan dengan membatasi durasi dan cakupan hak akses, terutama untuk sistem data sensitif. Contohnya, seperti seorang teknisi TI yang diberikan akses sementara untuk mengatasi masalah server, dan hak tersebut dicabut sehingga setelah perbaikan selesai. Yang selanjutnya ada rules-based access control,
di mana model manajemen akses yang mengatur hak akses berdasarkan aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi yang diterapkan secara otomatis untuk seluruh pengguna atau sumber daya. Aturan ini biasanya berfokus pada kondisi atau kriteria tertentu seperti lokasi pengguna, waktu akses, jenis perangkat yang digunakan, atau kategori yang diakses. Yang selanjutnya ada Federate Identity Management, yaitu sistem yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan satu identitas digital, misalnya seperti username atau password, itu untuk mengakses berbagai aplikasi atau layanan yang di berbagai organisasi atau sistem yang berbeda, di mana identitas pengguna dikelola oleh penyedia identitas yang dipercaya, dan informasi identitas ini dapat dipertukarkan antara berbagai sistem yang berhubungan, tanpa perlu membuat akun baru atau di setiap sistem. Yang selanjutnya itu yang terakhir, ada Zero Trust Security, yang dimana pendekatan ini adalah pendekatan keamanan yang berasumsi bahwa tidak ada pengguna atau perangkat, baik yang berada di dalam maupun di luar jalur jaringan perusahaan yang dapat dipercaya secara otomatis. Dalam model ini, setiap permintaan akses, baik dari dalam organisasi ataupun di luar, harus selalu diverifikasi dan dianalisis sebelum diberikan izin. Zero Trust ini menghubungkan berbagai teknologi dan praktek seperti autentikasi multifaktor, yang dimana pemantauan berkelanjutan, segmentasi jaringan, dan kebijakan kontrol akses berbasis identitas, yang bertujuan untuk mengurangi risiko ancaman internal dan eksternal dengan memastikan bahwa setiap akses selalu diuji dan diperiksa, serta memberikan kontrol akses yang lebih granular. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang pelatihan keamanan cyber untuk karyawan, di mana pelatihan keamanan cyber adalah upaya strategis untuk membekali karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan agar dapat melindungi data, perangkat, serta sistem perusahaan dari ancaman digital. Nah, selain itu, adapun tujuannya yaitu adalah untuk meminimalkan risiko pelanggaran keamanan yang sering kali disebabkan oleh kesalahan manusia seperti mengklik tautan berbahaya atau menggunakan kata sandi yang lemah. Selanjutnya, mengapa pelatihan keamanan cyber diperlukan? Yang pertama yaitu adanya ancaman cyber yang semakin kompleks. Yang kedua yaitu kesalahan manusia sebagai faktor utama. Yang ketiga yaitu peningkatan serangan berbasis sosial. Dan yang keempat ada dampak serangan cyber. Dan yang kelima yaitu peningkatan kepatuhan regulasi. Nah, yang pertama yaitu ancaman cyber yang semakin kompleks, di mana peretasan menggunakan taktik canggih seperti phishing yang disesuaikan, serangan berbasis AI, dan ransomware. Karyawan adalah target utama karena mereka seringkali dianggap sebagai titik terlemah dalam pertahanan perusahaan. Yang kedua yaitu kesalahan manusia sebagai faktor utama, di mana laporan menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran keamanan terjadi karena kesalahan manusia seperti mengklik tautan berbahaya, membuka lampiran yang mencurigakan, dan menggunakan kata sandi yang lemah atau mendaur ulang kata sandi. Selanjutnya yaitu peningkatan serangan berbasis sosial, di mana teknik seperti social engineering atau manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi rahasia seringkali berhasil karena perannya kesadaran oleh karyawan. Terus ada dampak serangan cyber. Nah, kerugian akibat pelanggaran data dapat mencangkup kerugian finansial, di mana biaya pemulihan dan denda yang akan dikeluarkan oleh perusahaan atau perorangan. Terus ada kerusakan reputasi, di mana kehilangan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Dan selanjutnya ada gangguan operasional, di mana gangguan pada sistem inti perusahaan. Lanjut yang kelima yaitu peningkatan kepatuhan regulasi. Berbagai regulasi seperti GDPR atau General Data Protection Regulasi di Eropa atau HIPPA
atau Health Insurance Portability and Accountability di sektor kesehatan serta standar seperti ISO 27001. Selanjutnya yaitu komponen pelatihan keamanan cyber. Berikut ini adalah komponen utama yang harus dicakup dalam pelatihan keamanan cyber. Yang pertama adalah kesadaran ancaman cyber. Yang kedua yaitu pengelolaan kata sandi yang aman. Ketiga yaitu mengenali phishing dan email berbahaya. Yang keempat yaitu keamanan perangkat dan jaringan. Yang kelima yaitu manajemen data sensitif. Dan yang terakhir yaitu tindakan dalam situasi insiden. Yang pertama, kesadaran ancaman cyber. Ada jenis-jenis ancamannya seperti phishing, malware, ransomware, atau DDoS, atau distributed denial of service, dan lainnya. Selanjutnya, pengelolaan kata sandi yang aman. Nah, untuk kriteria kata sandi yang kuat itu terdiri dari kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Terus mengenali phishing dan email berbahaya. Ciri-ciri email yang mencurigakan itu seperti pengirim tidak dikenali atau dominan email palsu, atau dengan URL tidak familiar atau bisa diperiksa dengan hover, dan yang terakhir yaitu lampirannya berformat file yang tidak lazim. Selanjutnya yaitu keamanan perangkat dan jaringan. Nah, mengamankan perangkat dan jaringan ini memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak secara rutin dan menggunakan antivirus dan firewall. Dan menggunakan koneksi jaringan yang aman. Misalnya, hindari penggunaan Wi-Fi publik tanpa VPN, gunakan koneksi perusahaan yang dienkripsi. Selanjutnya, yang kelima yaitu manajemen data sensitif, di mana penyimpanan aman seperti hindari menyimpan data sensitif di perangkat pribadi atau tanpa inskripsi, dan berbagi data. Gunakan saluran aman untuk berbagi informasi yang penting, misalnya platform yang dilindungi inskripsi. Dan yang terakhir yaitu tindakan dalam situasi insiden, di mana pelaporan insiden langkah pertamanya harus dilakukan jika menemukan aktivitas mencurigakan. Terus mengisolasi perangkat, yaitu memutuskan koneksi jaringan perangkat yang terinfeksi. Nah, selanjutnya yaitu metode penyampaian pelatihan. Yang pertama ada e-learning dan modul digital. Selanjutnya ada sesi tatap muka dan webinar. Yang selanjutnya adalah simulasi dunia nyata. Dan yang terakhir yaitu pembaruan dan pengulangan rutin, di mana yang pertama yaitu e-learning dan modul digital adalah pelatihan berbasis platform online yang mencakup video interaksi, kuis, evaluasi, dan simulasi serangan untuk praktik. Yang kedua yaitu sesi tatap muka atau webinar, di mana pelatihan ini dipimpin oleh ahli keamanan cyber dan memberikan kesempatan untuk diskusi langsung. Yang ketiga yaitu simulasi dunia nyata, di mana phishing palsu, uji keamanan karyawan dalam mengenali email berbahaya. Dan yang kedua yaitu penetration testing, yaitu simulasi serangan untuk mengukur respon. Dan yang terakhir yaitu pembaruan dan pengulangan rutin, yaitu ancaman cyber terus berkembang sehingga pelatihan terus diperbarui secara berkala untuk memastikan karyawan tetap up to date. Oke, jadi di situ ya mulai nih aku. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan bring your own device, di mana kebijakan BYOD adalah suatu kebijakan yang memungkinkan karyawan untuk menggunakan perangkat pribadi mereka seperti smartphone, tablet, atau laptop dalam lingkungan kerja. Konsep ini semakin populer di berbagai organisasi karena memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi para karyawan dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Namun, untuk kebijakan ini juga membawa beberapa tantangan dan resiko yang perlu dikelola dengan baik. Jadi risiko yang pertama itu adalah perangkat pribadi, di mana karyawan mungkin menggunakan perangkat yang tidak dilindungi dengan baik seperti smartphone atau laptop yang tidak memiliki perangkat lunak
keamanan terbaru. Ini dapat membuat perangkat tersebut rentan terhadap malware dan serangan cyber lainnya. Lalu yang kedua itu ada akses yang tidak terotorisasi. Jika perangkat pribadi hilang atau dicuri, data perusahaan yang tersimpan di dalamnya dapat jatuh ke tangan yang salah. Nah, hal ini tuh sangat berbahaya jika informasi tersebut bersifat sensitif atau rahasia. Lalu yang ketiga itu ada kurangnya kontrol IT, di mana tim IT mungkin tidak memiliki kontrol penuh atas perangkat pribadi yang digunakan untuk mengakses jaringan perusahaan sehingga sulit untuk menerapkan kebijakan keamanan yang konsisten. Lalu yang kedua itu ada pemisahan data, di mana pemisahan data antara informasi pribadi dan data perusahaan adalah tantangan utama dalam kebijakan BIOD karena yang pertama itu resiko kebocoran data. Nah, ketika karyawan menggunakan perangkat pribadi untuk mengakses data perusahaan, ada kemungkinan data sensitif perusahaan tercampur dengan informasi pribadi tanpa pemisahan yang jelas. Risiko kebocoran data meningkat terutama jika perangkat hilang atau dicuri. Nah, data perusahaan yang tidak terlindungi dapat jatuh ke tangan yang salah, mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi perusahaan. Lalu yang kedua itu adalah privasi karyawan. Jika perusahaan menggunakan perangkat pribadi memastikan kebutuhan dan keamanan, hal itu menciptakan konflik antara kebutuhan perusahaan untuk melindungi data dan hak privasi karyawan. Karyawan mungkin merasa tidak nyaman jika mereka tahu bahwa informasi pribadi mereka dapat diakses atau dipantau oleh perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada kompleksitas manajemen IT, di mana mengelola berbagai jenis perangkat dengan sistem operasi konfigurasi yang berbeda menambah kompleksitas bagi departemen IT, di mana mereka itu harus menemukan cara untuk memisahkan data dan melindungi kedua jenis data ini secara efektif. Seringkali memerlukan investasi dalam alat manajemen perangkat seluler atau solusi lainnya untuk memastikan bahwa data perusahaan aman. Oke, setelah tadi materi dari human resource, sekarang kita akan lanjut ke security awareness di cyber security. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang beberapa mengenai security awareness. Yang pertama itu adalah phishing. Nah, phishing ini bisa kita artikan sebagai ancaman salah satu ancaman di keamanan cyber, di mana phishing ini merupakan salah satu upaya penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi dengan menyamar sebagai pihak yang dapat dipercaya melalui email, pesan teks, ataupun situs web palsu. Di mana di sini contoh kasusnya itu ada seperti email dari bank yang meminta pengguna untuk memperbarui data login mereka melalui tautan palsu dan juga pesan yang mengklaim hadiah besar dengan syarat mengklik tautan dengan memasukkan data pribadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari phishing ini sendiri. Jadi dampak dari phishing ini sendiri adalah yang pertama adalah kebocoran data sensitif, di mana peretasan dapat menggunakan informasi untuk mengakses sistem perusahaan. Yang kedua adalah kerugian finansial, di mana dana perusahaan dapat dicuri jika akun bank atau informasi keuangan berhasil diretas. Dan yang ketiga adalah adanya kerusakan reputasi, di mana di sini kepercayaan klien dapat hilang jika data mereka ikut terekspos. Yang kedua adalah ada malware. Nah, malware ini atau malicious software ini adalah salah satu perangkat lunak berbahaya yang dapat dirancang untuk merusak, mencuri, dan mengakses data tanpa izin. Nah, jenis-jenis malware ini juga ada beberapa. Yang pertama itu ada virus, di mana virus ini dapat merusak dan menghapus file di dalam perangkat. Yang kedua itu ada ransomware, di mana di sini ransomware ini dapat mengenkripsi data dan juga meminta tebusan untuk membukanya kembali. Dan yang terakhir ini ada spyware, di mana spyware ini dapat memantau aktivitas pengguna untuk mencuri informasi pribadi. Jadi dampak dari malware ini juga ada beberapa. Yang pertama adalah kerusakan sistem, di mana sistem perusahaan dapat lumpuh akibat serangan dari malware. Yang kedua adalah kehilangan data. Jadi data yang penting ini dapat hilang atau dicuri melalui malware ini. Dan yang ketiga itu adalah gangguan operasional. Jadi proses bisnis itu bisa terhenti dan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan yang bersangkutan. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya kesadaran keamanan. Mengapa sih kesadaran akan keamanan itu penting? Khususnya seperti yang kita bahas tadi di human resource. Yang pertama itu adalah karyawan itu merupakan garis pertahanan pertama. Jadi di sini sebagian besar serangan cyber seperti phishing, itu menargetkan pengguna atau kesalahan manusia adalah penyebab utama dari kebocoran data. Yang kedua adalah mengurangi resiko kesalahan, di mana dengan edukasi karyawan dapat mengenali email mencurigakan atau dapat menghindari mengklik tautan-tautan yang berbahaya yang sumbernya masih belum jelas. Yang ketiga adalah melindungi data perusahaan dan juga data dari klien. Di mana di sini kesadaran keamanan memastikan karyawan untuk dapat memahami pentingnya menjaga data, baik itu data pribadi, data perusahaan, maupun data klien. Oke, mungkin itu saja materi selanjutnya, itu tentang teknik meningkatkan security awareness akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada teknik meningkatkan security awareness. Yang pertama itu ada pelatihan dan pendidikan dan pelatihan berkala. Yaitu ada pelatihan keamanan siber, di mana diselenggarakan pelatihan reguler tentang ancaman keamanan terkini seperti phishing, malware, dan social engineering. Yang kedua ada simulasi serangan, yaitu di mana melakukan simulasi seperti uji phishing untuk mengevaluasi respon karyawan dan memberikan umpan balik. Yang ketiga ada sertifikasi keamanan, di mana kita mendorong staf untuk mengikuti sertifikasi terkait keamanan. Misalnya CISSP dan juga CISM. Yang selanjutnya ada kampanye kesadaran keamanan. Yang pertama itu ada melakukan poster dan infografis, yaitu tempatkan poster atau infografis di setiap kantor tentang praktek keamanan terbaik. Yang kedua ada bulletin atau newsletter, yaitu selalu mengirimkan email berkala yang menginformasikan tentang ancaman terbaru dan tips untuk keamanan. Yang selanjutnya ada video edukasi yang dibuat untuk atau dibagikan video-video pendek yang menjelaskan tentang pentingnya keamanan. Nah, yang ketiga itu ada kebijakan dan prosedur jelas. Di mana yang pertama ada kebijakan password, di mana kita harus menerapkan aturan penggunaan kata sandi yang kuat dan rotasi kata sandi secara berkala. Yang kedua ada kebijakan bring your own device, di mana kita memastikan perangkat pribadi yang digunakan untuk bekerja mematuhi standar keamanan. Yang ketiga ada prosedur pelaporan insiden yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi pelanggaran keamanan. Oke. Yang selanjutnya itu ada gamifikasi dan penghargaan. Yang pertama itu konteks keamanan, di mana kita mengadakan suatu kompetisi seperti Spot the Fish untuk menemukan email phishing. Yang kedua ada reward system, di mana memberikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan kesadaran keamanan terbaik. Yang selanjutnya ada pemantauan dan umpan balik. Yang pertama itu ada kinerja keamanan yang digunakan sebagai penilai reguler untuk mengetahui sejauh mana karyawan memahami protokol keamanan. Yang kedua ada umpan balik langsung, di mana kita dapat memberikan saran perbaikan saat menemukan praktek tidak aman. Yang terakhir ada pemanfaatan teknologi, di mana yang pertama ada tools kesadaran keamanan yang dapat menggunakan platform seperti KnowBe4 atau Sun Security Awareness untuk mendukung pelatihan. Yang terakhir ada notifikasi real time, di mana memasang sistem yang memberikan peringatan langsung jika ada aktivitas mencurigakan. Nah, selanjutnya yaitu tipe-tipe serangan social engineering, yaitu social engineering adalah
teknik manipulasi psikologis yang digunakan oleh penyerang untuk mendapatkan informasi rahasia, akses, atau keuntungan tertentu. Alih-alih mengeksploitasi kelemahan teknis, social engineering memanfaatkan kelemahan manusia seperti kepercayaan, rasa ingin tahu, atau rasa takut. Adapun tipe-tipe serangan social engineering. Berikut adalah tipe-tipenya. Yang pertama yaitu phishing, selanjutnya ada spear phishing, biting, petexting, tailgating atau piggybacking. Selanjutnya adalah phishing atau voice phishing, simsing atau SMS phishing, quid pro quo. Yang pertama yaitu phishing. Phishing adalah serangan ini melibatkan email, pesan teks, atau situs web palsu yang dirancang untuk menipu korban agar memberikan informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau detail login. Ciri-cirinya yaitu email dengan pengirim yang terlihat tidak resmi namun sebenarnya palsu. Email yang dengan pengirim yang terlihat resmi namun sebenarnya palsu, yaitu terus selanjutnya adalah pesan mendesak seperti akun Anda akan ditutup, dan yang terakhir yaitu tautan yang mengarah ke situs palsu. Spear phishing. Nah, variasi dari phishing yang lebih spesifik dan ditargetkan kepada individu atau organisasi tertentu seringkali menggunakan informasi pribadi korban untuk meningkatkan kredibilitas serangan. Contohnya, email yang menyebut nama lengkap korban dan detail pekerjaan membuat terlihat seperti komunikasi resmi. Terus ada baiting, penyerang menawarkan sesuatu yang menarik seperti perangkat USB gratis atau unduhan perangkat lunak untuk memancing korban memberikan akses untuk informasi. Contohnya yaitu USB drive yang ditinggalkan di tempat umum dengan dengan label konfidensial. Terus yang keempat yaitu pretexting. Penyerang membuat skenario palsu untuk memanipulasi korban agar memberikan informasi sensitif. Biasanya penyerang berpura-pura sebagai seorang yang dipercaya, seperti pegawai bank atau rekan kerja. Terus ada tailgating atau piggybacking. Penyerang memanfaatkan korban untuk mendapatkan akses fisik ke area terlarang dengan berpura-pura, misalnya sebagai karyawan yang lupa kartu aksesnya. Contohnya, penyerang mengikuti karyawan melalui pintu yang membutuhkan kartu akses. Dan selanjutnya adalah phishing atau voice phishing. Serangan berbasis panggilan telepon untuk menipu korban agar memberikan informasi sensitif seperti PIN atau data rekening bank. Contohnya, penipu mengaku dari pihak bank dan meminta Anda memverifikasi detail rekening. Terus yang ketujuh yaitu smishing atau SMS phishing. Penyerang mengirim pesan teks yang tampak resmi, seringkali dengan tautan ke situs phishing atau permintaan untuk membalas dengan informasi sensitif. Contohnya yaitu pesan palsu dari bank yang mengatakan akun Anda terkunci dan meminta Anda mengklik tautan. Dan yang terakhir adalah quid pro quo. Penyerang menawarkan sesuatu seperti imbalan atas informasi atau akses. Biasanya ini melibatkan janji bantuan teknis atau hadiah. Contohnya penyerang berpura-pura sebagai teknis IT yang menawarkan perbaikan masalah perangkat tetapi mencuri data korban selama proses. Nah, selanjutnya yaitu cara menghadapi dan mencegah serangan social engineering. Yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan karyawan. Yang adalah pemeriksaan identitas. Terus yang ketiga yaitu hindari berbagi informasi sensitif secara bebas. Dan yang keempat adalah waspada terhadap pesan atau permintaan yang tidak diminta. Kelima yaitu perangkat lunak keamanan. Terus yang kelima yaitu lindungi akses fisik. Keenam yaitu berhati-hati dengan penawaran yang tidak terlalu bagus. Dan yang terakhir yaitu protokol pelaporan. Nah,
Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang praktik aman bekerja, di mana praktik aman bekerja adalah serangkaian tindakan dan kebiasaan yang diterapkan oleh individu dan organisasi untuk melindungi informasi dan data sensitif dari ancaman cyber dengan meningkatkan kesadaran karyawan tentang risiko yang ada dan melatih mereka dalam praktik terbaik. Nah, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan mengurangi kemungkinan terjadinya insiden keamanan yang merugikan. Nah, cara untuk menjaga keamanan informasi yang pertama itu adalah dengan kata sandi, di mana membuat kata sandi yang kompleks, menggabungkan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Lalu yang kedua itu menghindari penggunaan kata sandi yang sama untuk beberapa akun, dan mengubah kata sandi secara berkala dan menggunakan autentikasi dua faktor untuk lapisan keamanan tambahan. Lalu yang kedua itu ada VPN, di mana pengguna VPN saat dianjurkan saat bekerja dari jarak jauh atau menggunakan jaringan publik, di mana VPN itu bisa mengekripsi koneksi internet karyawan, melindungi data dan potensi penyadapan oleh pihak ketiga. Lalu yang ketiga itu ada kerja jarak jauh, di mana dengan semakin banyaknya karyawan yang bekerja dari rumah, pentingnya untuk menerapkan kebijakan keamanan cyber yang jelas, di mana yang pertama itu melarang penggunaan jaringan WiFi publik tanpa pelindungan tambahan seperti VPN. Lalu yang kedua mengedukasi karyawan tentang cara mengenali serangan phishing dan malware. Yang terakhir itu menyediakan alat dan sumber daya yang diperlukan untuk menjaga keamanan saat bekerja dari jarak jauh. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.